defisit ilmu itu sesuatu yang mengkhawatirkan, dan oleh karena itu belajar itu menjadi kebutuhan primer. Di dalam Islam, ilmu yang perlu dipelajari itu banyak, karena memang Islam itu agama ilmu. Ilmu itu bagian dari keislaman dan keimanan kita. Kita tidak akan mungkin sempurna berkaitan dengan keimanan dan keislaman kita tanpa pondasi bernama ilmu tersebut. Adapun ilmu-ilmu yang perlu dipelajari muslim itu secara garis besar itu hanya 4 saja sebetulnya. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kawan-kawan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' annal baba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Saudara sekalian, pegiat MCI berarti ya, pegiat Mu'alaf Center Indonesia chapter atau bagian Yogyakarta. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk kepentingan belajar ya. Memang pada akhirnya ilmu itu untuk diamalkan, untuk dipakai, untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu. Tetapi seiring kecepatan gerak itu pula, maka asupan ilmu itu juga dituntut untuk cepat. Karena kalau sampai tidak berimbang, itu seperti nutrisi dalam tubuh itu. Kalau ada yang pernah lihat film Flash yang edisi serial itu ada satu kejadian yang lucu ketika dia pertama kali jadi Flash itu, dia lari begitu cepat kemudian tiba-tiba pingsan. Ternyata kadar gulanya habis untuk lari begitu, lalu kemudian dia drop gitu. Nah, kalau defisit ilmu di dalam diri mungkin tidak sampai seperti itu ya, tetapi dalam jangka panjang itu bisa merusak banyak hal. Dia bisa merusak orientasi, dia merusak cara, dia merusak kondisi kejiwaan. Defisit ilmu itu sesuatu yang mengkhawatirkan, dan oleh karena itu belajar itu menjadi kebutuhan primer bagi orang. Bahkan kalau direnungi baik-baik, andaikan orang tidak beramal dengan amal khusus yang menguras energi saja, belajar itu sesuatu yang harus terus-menerus dilakukan, yang dengannya orang meningkat kesadarannya, meningkat kedalaman batinnya, apalagi ketika harus dihadapkan dengan kerja-kerja atau upaya-upaya untuk menyelesaikan urusan orang banyak. Itu tentu kebutuhan akan hal itu menjadi lebih besar lagi. Nah, adapun di dalam Islam, ilmu yang perlu dipelajari itu banyak, karena memang Islam itu agama ilmu. Kalau di dalam bahasanya orang Barat itu sampai ada ungkapan, sampai ada ungkapan Islam is knowledge itself gitu. Jadi Islam itu ya ilmu, yang kita tidak mungkin berislam tanpa ilmu, nggak bisa. Ulama mengatakan la yakunul imanu illa bil ilmi li'annahu far'un anhu la yatimmu illa bihi. Iman itu tidak mungkin ada tanpa adanya ilmu, karena iman itu semacam buah ilmu, dan iman itu tidak mungkin matang, tidak mungkin tumbuh sempurna tanpa adanya ilmu tersebut. Nah, itu dia. Jadi iman itu bagian dari keislaman kita, ilmu itu bagian dari keislaman dan keimanan kita. Kita tidak akan mungkin sempurna berkaitan dengan keimanan dan keislaman kita tanpa pondasi bernama ilmu tersebut. Adapun ilmu-ilmu yang perlu dipelajari muslim itu secara garis besar itu hanya 4 saja sebetulnya. Hanya dia meningkat seiring meningkatnya usia, meningkat seiring pertambahan kondisi ekonomi, kondisi sosial, ya, kondisi politik. Itu ilmu ini menuntut untuk bertambah juga. Ilmu tadi itu yang pertama adalah akidah. Akidah itu tentang bagaimana cara kita memahami dunia ini sebetulnya.
cara kita memahami bahwa kita itu dari mana, mau kemana, mau ngapain, itu akidah. Nah itu dia. Di awal-awal perjalanan hidup kita, pengetahuan tentang hal itu mungkin tidak perlu terlalu dalam. Tapi seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya kesadaran, kebutuhan akan ilmu itu yang lebih dalam, itu juga menuntut untuk bertambah. Nah itu akidah. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Akhlak itu tentang bagaimana kita menata diri kita. Ketika masih remaja, mungkin kebutuhan menata diri itu hal-hal yang sifatnya lahiriah saja, yang sifat-sifatnya tampak saja. Tentang misalkan tidak marah, ya, kemudian bersabar. Tapi begitu bertambah usia, levelnya sudah berbeda. Yang dihadapi itu kerakusan diri, keinginan untuk eksis, keinginan untuk diperhatikan manusia, itu yang harus dilawan. Di awal-awal kita masih berkaitan dengan hal-hal yang permukaan, tapi seiring bertambah usia, kita perlu untuk menjernihkan diri lebih jernih lagi begitu. Karena yang menyusup dalam niat-niat kita itu banyak. Nah, akhlak itu ya, tentang menata diri kita. Lalu ibadah itu tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau awal-awal mungkin yang penting wudu benar, sholat benar itu kan. Nah, tapi seiring bertambahnya usia kan kewajiban kita juga bertambah. Kita tidak cukup hanya dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu penting, sangat penting. Tapi bagi orang yang beramal, sholat 5 waktu itu seperti nasi itu. Dan kalau nasi tanpa lauk itu kan, atau bahkan nasi tanpa lemak begitu kan, dia mencukupi kebutuhan dasar tapi tidak bisa memberikan energi lebih kan. Nah itu dia. Termasuk kemudian nanti yang namanya muamalah. Muamalah itu tentang bagaimana kita bertransaksi dengan orang lainnya. Dalam Islam itu ini yang kemudian berbeda dengan agama yang lain ya. Kalau aliran kepercayaan itu pondasi terpentingnya ya kepercayaan. Tapi dia hampir tidak punya ajaran-ajaran khusus tentang menata diri, tentang menjalin hubungan dengan Tuhan, itu dia nggak punya. Nah, tapi kalau agama-agama besar dunia itu rata-rata punya yang 3 tadi, tentang keyakinan mereka punya, tentang perilaku punya, tentang menjalin hubungan dengan Tuhan itu ya ada, itu begitu. Tetapi kalau dalam Islam tidak hanya di 3 itu. Islam itu nanti juga mengajari kita, menuntut kita untuk benar ketika berinteraksi dengan orang lain, ketika bertransaksi dengan orang lain. Kita nggak bisa beli asal beli, itu nggak bisa. Dalam jual beli itu harus dipastikan adil. Tidak boleh ada unsur gharar, tidak boleh ada unsur tipuan, tidak boleh ada unsur berbagai macam hal, itu nggak boleh masuk ke situ, termasuk riba, ya, akad-akad yang hanya menguntungkan sebelah pihak itu nggak bisa secara moral. Nah, muamalah ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi. Muamalah ini nanti juga berkaitan dengan bagaimana kita berurusan dengan masyarakat kita. Dia berhubungan dengan pilihan-pilihan pemimpin kita. Saya tidak mau masuk bicara politik ya. itu mengganggu kewarasan kita. Dalam artian begini, banyak orang bicara politik itu canggih-canggih tapi ternyata hal-hal dasarnya itu dilupakan itu. Akhirnya itu hanya seperti pancungan emosional aja. Jadi sudah di dalamnya sudah menyimpan amarah, kemudian ditumpahkan begitu melalui kanal atau jalur yang namanya politik. Padahal sebenarnya ilmunya juga nggak tahu, bagaimana mekanismenya, permainannya nggak tahu, itu kan. Tetapi berkaitan dengan hukum muamalah tadi, kita Muslim itu dituntun oleh Allah untuk memilih orang-orang yang akan mempengaruhi kebijakan yang berlaku di masyarakat. Kebijakan publik itu dipengaruhi oleh manusia, dan memilih orang yang tepat itu dituntut oleh agama ini. Itu begitu. Nah, 4 ilmu tadi, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan kita, tentang penataan diri kita, tentang bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, serta tentang
bagaimana orang itu berinteraksi dan bertransaksi dengan orang dengan cara yang benar, yang ringkasnya kita sebut sebagai akidah, ibadah, akhlak dan muamalah itu bertambah seiring pertambahan usia kita. Kalau dulu rukun iman yang 6 sekedar dihafal di usia remaja nggak apa-apa, tapi ketika usianya sudah mulai masuk usia 25, 30, rukun iman itu kita merasa butuh itu untuk tahu dalilnya, termasuk kemudian untuk tahu argumentasinya. Kita butuh itu. Tentang akhlak tadi kita sebutkan di usia remaja yang penting sabar, nggak marah, nggak tawuran, nggak ribut itu. Tapi sering bertambah usia kita butuh untuk menertibkan batin kita untuk tadi tidak rakus pada dunia, tidak punya obsesi pada syuhrah itu popularitas. Itu banyak sekali. Termasuk kemudian ketika orang kalau posisinya misalkan tinggal di daerah yang relatif nggak banyak penduduk ya, kayak kalau di tanahnya IQC itu ya yang daerah desa gitu ya, mungkin kebutuhan dia pada persoalan muamalah tuh dia tidak begitu banyak. Tapi begitu dia tinggal di tengah kota Jogja misalkan naik kebutuhannya. Kebutuhan dalam makna sebenarnya kebutuhan ya, bukan keinginan-keinginan yang menyaru atau yang tampak seperti kebutuhan ya. Itu kemudian kita berkenalan dengan model-model transaksi online yang kita nggak tahu akadnya bagaimana. Kebutuhan untuk pinjam meminjam, sewa menyewa, lalu tadi berkaitan dengan politik lokal maupun politik nasional. Kita memilih itu. Nah, itu dia bertambah.